gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, ngomong-ngomong, bentar lagi mau Ramadan nih guys. Di video kali ini aku ingin menampilkan cuplikan persiapan Ramadan. Tonton ya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Tamu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Lakukan pemanasan. Di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Fastabikul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148. Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan. Bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadanya ahli takwa. Olimpiadanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Nggak ada. Sekarang kita tanya deh diri kita, Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan, jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada pemanasan. Dan hari-hari ini nggak bisa ditunda lagi. Yang sudah terbiasa dari awal Sya'ban menjaga puasa sunnah, pertahankan dan tingkatkan tempo. Yang sudah terbiasa qiyamul lail atau membaca Al-Quran, tambah lagi. Kalau memang ingin Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Tamu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Mayoritas yang hadir di sini itu sudah sering ketemu Ramadan. Namun, tahukah kita justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaidah ini luar biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Seringnya berinteraksi itu buat kita nggak sensitif lagi, nggak terharu lagi, biasa-biasa saja. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umroh, khususnya yang baru pertama kali umroh, begitu mereka sampai Masjidil Haram dan lihat Ka'bah pertama kali, itu biasa nangis. Nangis, mau jenggotnya segede gini, nangis sudah. Ngelihat Ka'bah pertama kali, luar biasa itu. Dan salting biasanya. Dan bingung mau ngapain. Itu manasik di Jakarta udah gak berlaku lagi tuh. Ustaz, kita kemana nih? Kan kita udah bilangin Pak. Lupa. Kita bisa paham lah. Karena pertama kali ngelihat Ka'bah untuk pertama kali. Dan kadang-kadang ada yang hari pertama gak mau pulang ke hotel. Mau nginep gitu. Iktikaf. Gak mau pulang. Terus kerjanya apa? Ngeliatin Ka'bah aja. Doa, zikir, sholat-sholat sunnah. Itu hari pertama. Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel. Pak, pulang Pak, capek Pak, nanti masuk angin. Oh iya, pulang. Hari ketiga, hari keempat itu mulai berimbang tuh antara hotel dan masjid. Hari ketujuh tawafnya udah di Zamzam Tower kan gitu ya. Udah lupa. Pak, ini 10 menit lagi mau masuk waktu zuhur. Tenang dulu, keponakan saya oleh-olehnya belum kebeli nih kan begitu ya. Sibuk nyari sana, sibuk cari sini. Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa. Makanya kan kalau kita umroh tuh lihat deh, penjaga toko yang di sekitar ring 1 Masjidil Haram, itu kan memang ya azan kan pada tutup semua tuh. Tapi mereka kalau sholat di mana? Masjidil Haram? Enggak, mayoritas enggak. Di depan tokonya dia sholat. Padahal Masjidil Haram tuh depan mata mereka. Kalau bahasa kita ngesot juga sampai. Kita bayangkan 25 juta untuk bisa sholat di sana, mereka nggak mau. Kenapa?
Karena mereka melihat Masjidil Haram itu biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan. Karena merasa sudah sering ketemu Ramadan biasa. Seperti fenomena tahunan aja. Nah ini yang bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja. Kan gitu. Kalau kita dengar Ramadan tuh yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan kan gitu ya. Bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah. Oh pokoknya yang enak-enak aja deh. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang. Allahu Akbar. Manusia sebaik Nabi kita SAW, semulia akhlak beliau SAW, itu sampai mengatakan celaka seseorang. Itu kan jarang banget. Jarang. Beliau dizalimi, doa beliau, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku. Bisa jadi mereka nggak tahu. Itu ketika terluka. Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini. Celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Yaitu seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan sampai Ramadan berpisah dengannya dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Udah kelewatan nih orang. Ramadan, bulan dimana kata Nabi kita SAW, pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda nggak sholat, lalu Anda nggak puasa, lalu Anda nggak taraweh, lalu Anda nggak baca Quran, lalu Anda nggak tahajud, Anda nggak infak sedekah, kelewatan tuh orang. Ramadan, di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih, dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda bermaksiat, lalu Anda masih clubbing, Anda hangout pulang jam 2 malam, itu kelewatan. Celaka dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Tamu itu akan hadir. Tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan? Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar. Bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Bulan yang menyebabkan dosa-dosa manusia dihancurkan. Sehingga celaka seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dosanya belum terampuni. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak menganggap Ramadan bulan yang istimewa. Dia anggap bulan Ramadan adalah bulan mencicipi makanan. Bahkan mereka hanya isinya dengan tidur saja, dengan berdalih tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini keliru. Lalu yang benar, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbar dan mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, engkau mengaminkan apa ya Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tersungkur hidung seseorang yang lahir dalam keadaan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup, tetapi tidak menyebabkan masuk surga, maka Nabi pun mengucapkan amin. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya Jibril mengatakan tersungkur hidung seseorang, orang yang masuk padanya bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya belum terampuni, maka Nabi pun mengucapkan amin. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Jibril mengucapkan tersungkur hidung seseorang yang disebut namamu wahai Muhammad, tetapi dia tidak mau bersalawat kepadamu, maka Nabi pun mengucapkan amin. Puasa itu kata Allah luar biasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu
wa syahwatahu min ajli. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Allahu akbar. Orang puasa luar biasa, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya untukku. Mereka kerjakan puasa ikhlas karena aku, maka aku yang langsung memberikan balasannya. Allah yang tentukan langsung, beda dengan standar biasa. Di saat Ramadan itu kekuasaan Allah langsung tetapkan, beda dengan hari-hari biasa. 10 pahala setiap huruf hari biasa. Ramadan beda, kata Allah lipat gandakan 10 kali dari hari biasa. Jadi kalau Anda baca, teman-teman, mohon maaf, 1 huruf saja bulan Ramadan, 1 huruf baca, itu pahalanya bukan 10, sama dengan 100 kali lipat. Dan tidak pernah ada orang saat Ramadan baca Quran cuma sehuruf. Silahkan. Qaf 100, lumayan. Puasa merupakan kegiatan menahan diri dari sesuatu yang pada umumnya dilakukan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan diet ataupun agama. Menjelang bulan Ramadan yang akan datang, mungkin ada baiknya kita membahas tentang manfaat berpuasa terhadap kesehatan kita. Selain untuk tujuan agama, puasa dilakukan di seluruh dunia sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Walaupun tidak sepanjang bulan Ramadan, di mana kita berpuasa dari subuh sampai sore menjelang malam. Kali ini, kita akan fokus ke manfaat berpuasa pada umumnya. Yang pertama adalah pengurangan berat badan. Jika kita berpuasa, akan ada rentang waktu di mana kita tidak mengkonsumsi makanan yang akan membatasi jumlah kalori yang masuk ke tubuh kita. Di saat tubuh kita membutuhkan tenaga, metabolisme tubuh akan bekerja dan menggunakan lemak untuk cadangan tenaga. Seiring dengan pengurangan berat badan, kita juga mengurangi risiko penyakit yang pada umumnya dihubungkan dengan obesitas, seperti serangan jantung akibat penumpukan kolesterol di arteri koroner. Berarti, berpuasa juga secara tidak langsung berkontribusi pada kesehatan jantung. Selain itu, berpuasa juga meningkatkan sekresi dari growth hormone yang berfungsi dalam menstimulasi pertumbuhan badan, metabolisme, dan kekuatan otot. Beberapa penelitian pun telah menunjukkan bahwa berpuasa meningkatkan sistem imun kita dan menjaga kita dari infeksi. Suatu poin yang sepertinya cukup penting karena hal ini bisa saja berhubungan dengan imunitas kita terhadap kondisi neurodegeneratif seperti Alzheimer. Walaupun belum dapat sepenuhnya dibuktikan, seperti penelitian yang menyatakan bahwa berpuasa dapat mencegah penuaan dan munculnya sel kanker. Lalu, pada penderita diabetes, berpuasa pun dapat mengurangi resistensi insulin, yang berarti membuat tubuh kita semakin sensitif terhadap insulin, memastikan bahwa glukosa tidak berkeliaran sembarangan di darah dalam jumlah yang tidak terkendali. Apakah di antara kalian ada yang sudah merasakan salah satu dari berbagai manfaat berpuasa? Bagikan video ini ke teman kalian agar mereka mengetahuinya juga. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini.